Hai, Assalamualaikum. Saya Rahmanur Aulia, NPM 1753053015. Saya dari PGSD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan bimbingan bagi ABK Diskalkulia. Pengertian ABK Diskalkulia. Menurut KOS 1974 mendefinisikan diskalkulia sebagai gangguan struktural kemampuan matematika yang berawal pada kelainan bawaan pada bagian otak. Sedangkan menurut Liner 1988, diskalkulia adalah kesulitan belajar matematika. Diskalkulia adalah ketidakmampuan belajar spesifik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memperoleh keterampilan aritmatika. Yang selanjutnya, kita akan bahas tentang karakteristik anak berkesulitan belajar matematika diskalkulia. Untuk karakteristik yang pertama, yaitu gangguan hubungan keruangan. Adanya kondisi intrinsik yang diduga karena disfungsi otak dan kondisi ekstrinsik berupa lingkungan sosial yang tidak menunjang terselenggaranya komunikasi. Jadi, anak di sini terlihat dari sulitnya membedakan antara misalnya atas, bawah, maju, mundur, dan sebagainya. Yang kedua, abnormalitas persepsi visual. Anak mengalami kesulitan untuk menjumlahkan dua kelompok benda yang masing-masing terdiri dari 5 dan 4 anggota. Selain itu, anak juga akan mengalami kesulitan dalam membedakan bentuk-bentuk geometri. Jadi, anak di sini akan kesulitan apabila terdapat kelompok benda, misalnya ada dua kelompok benda, yang satunya ada isinya 4, yang satunya ada 5, maka anak tersebut akan mengucapkan jumlah dari kedua kelompok tersebut sama. Yang ketiga, asosiasi visual motor. Anak berkesulitan belajar matematika sering tidak dapat menghitung benda-benda secara berurutan sambil menyebutkan bilangannya. Jadi, ketika anak disuruh untuk menyebutkan bilangan, dia akan melompat-lompat seperti dari 1 ke 4 dan sebagainya. Yang keempat, perseverasi. Ada anak yang perhatian melekat pada suatu objek saja dalam jangka waktu yang relatif lama. Anak mungkin pada mulanya dapat mengerjakan tugas dengan baik, tetapi lama-kelamaan perhatiannya melekat pada suatu objek. Contohnya seperti yang ditampilkan, yaitu ada 4 tambah 3, 7, 5 tambah 3, 8, 5 tambah 2, 7. Masih benar ya? Untuk selanjutnya 5 tambah 4, 9, benar. Dan ketika 4 tambah 4 atau 3 tambah 4, anak menjawab 9 dan 9. Angka 9 diulang beberapa kali tanpa memperhatikan kaitannya dengan soal matematika. Jadi anak di sini merasa bahwa angka 9 itu akan berulang karena dari soal sebelumnya seperti 7, 8, 7, lalu 9. Nah, mungkin 9 dan 9 lagi gitu. Yang kelima, yaitu kesulitan mengenal dan memahami simbol. Anak sering mengalami kesulitan dalam mengenal menggunakan simbol-simbol matematika seperti tambah, kurang, sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan sebagainya. Kesulitan seperti ini dapat disebabkan oleh adanya gangguan memori atau gangguan persepsi visual. Yang keenam, gangguan penghayatan tubuh. Anak merasa sulit untuk memahami hubungan bagian-bagian dari tubuhnya sendiri. Jika anak diminta untuk menggambar tubuh orang, mereka akan menggambar dengan bagian-bagian tubuh yang tidak lengkap atau menempatkan bagian tubuh pada posisi yang salah. Misalnya, bagian leher yang dihilangkan. Maka, anak dapat menggambarkan tangan di leher dan lainnya. Yang ketujuh, kesulitan dalam bahasa dan membaca. Kesulitan dalam bahasa dapat berpengaruh terhadap kemampuan anak di bidang matematika. Soal matematika yang berbentuk cerita menuntut kemampuan membaca untuk memecahkannya. Oleh karena itu, anak yang mengalami kesulitan membaca akan mengalami kesulitan pula dalam memecahkannya.
Jadi di sini kemampuan membaca untuk anak ini aja sudah susah, apalagi dalam menelaah soal-soal matematika. Yang ke-8, performance IQ jauh lebih rendah daripada skor verbal. Rendahnya skor performance IQ pada anak berkesulitan belajar matematika tampaknya terkait dengan kesulitan memahami konsep keruangan, gangguan persepsi visual, dan adanya gangguan asosiasi visual motor. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab ABK diskalkulia. Salah satu faktor yang menyebabkan anak mengalami diskalkulia yang pertama adalah konsumsi alkohol pada masa kehamilan. Jadi ketika sang ibu mengonsumsi alkohol, berkemungkinan anak akan mengalami diskalkulia. Kemudian yaitu selain alkohol saat kehamilan, yaitu faktor lingkungan, kelemahan dalam proses pengamatan. Mereka sering mengalami masalah dalam mengenal nomor dan sering menukar-nukar urutan nomor. Masalah yang lain adalah dalam aspek penyusunan. Anak-anak yang menghadapi masalah dalam menyusun informasi mengalami masalah dalam mengingat fakta dan rumus untuk menyelesaikan perhitungan matematika. Jadi, faktor penyebab anak diskalkulia itu tadi salah satunya mengkonsumsi alkohol dan faktor lingkungan. Nah, dari penyebab diskalkulia tadi itu anak kesulitan untuk mengurutkan nomor dan ketika dalam mengingat rumus mereka jauh akan lebih sulit. Yang selanjutnya, program pendampingan ABK diskalkulia. Anak-anak penderita diskalkulia harus diberi waktu tambahan untuk mengingat fakta dan rumus matematika. Salah satu caranya adalah dengan metode penghafalan yang dibantu irama musik. Mereka juga membutuhkan perhatian secara personal, termasuk saat menjalani ujian. Guru harus menangani anak-anak ini dengan penuh kesabaran dan memastikan bahwa anak ini tidak gugup. Jadi karena anak berkebutuhan khusus diskalkulia ini mengalami kesulitan dalam mengingat angka dan secara aritmatika, maka lebih mudah apabila dibantu dengan irama musik gitu. Jadi mungkin bisa ada lagu matematika gitu untuk penjumlahan gitu dan sebagainya. Dan mereka juga harus diberikan pendampingan secara khusus ketika mengerjakan ujian. Yang selanjutnya itu penanganan. Penanganan untuk ABK diskalkulia yang pertama yaitu melatih anak secara bertahap untuk memahami dan menguasai simbol dan angka operasi perhitungan matematika. Yang kedua, membantu anak memahami soal cerita pada konsep matematika dengan cara menghadirkan benda-benda yang disebutkan dalam soal secara visual. Jadi, untuk penanganannya, apabila dalam soal tersebut ada mengibaratkan penjumlahan bola, lebih baik untuk anak diskalkulia dihadirkan bola tersebut. Jadi, bendanya dapat disentuh dan dilihat secara langsung. Yang ketiga, melatih anak untuk mengerti dan menguasai konsep nilai pada uang. Jadi, lebih mudah biasanya anak-anak untuk dipahamkan bahwa ini ada uang 1.000 tambah 1.000 jadinya 2.000. Nah, untuk yang keempat, anak dilatih untuk melakukan ordering atau mengurutkan dan seriasi pada suatu objek. Karena masalah tadi udah yang kita sebutkan bahwa diskalkulia itu sulit untuk mengurutkan, jadi anak dibiasakan untuk mengurutkan bilangan. Jadi dibiasakan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Yang kelima, melatih korespondensi pada anak. Yang keenam, matematika dapat digunakan dalam aplikasi kegiatan sehari-hari. Misalnya anak diajak untuk menghitung jumlah kursi yang ada di meja makan dan sebagainya. Yang ketujuh, memberikan pujian ketika anak sudah menunjukkan kemajuan dalam memahami konsep matematika. Namun, jangan terlalu menekan anak untuk pandai berhitung. Jadi, perlu ditekankan bahwa anak memang
kita bimbing untuk dapat mengerjakan soal matematika. Tapi kita bukan menuntut anak untuk pandai dalam bidang matematika. Di sini anak diajarkan untuk paling tidak mereka paham akan konsep dasar matematika dan penjumlahan dasar atau perhitungan dasar yang umum, agar anak ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung uang gitu. Yang ke-8, memperbanyak contoh-contoh konkret dalam memberikan pemahaman pada konsep yang abstrak. Misalnya dengan menghadirkan alat peraga yang mempermudah anak untuk mulai mempelajarinya. Seperti yang disebutkan tadi, misalnya ada bola, ada koin atau mata uang gitu. Mungkin bisa yang lainnya balon gitu. Intinya kita harus menghadirkan benda-benda yang dapat disentuh anak dan dapat diperkira-kirakan secara langsung. Jadi biar mereka terbiasa untuk mengolah data secara abstrak gitu. Nah, udah selesai. Jadi, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penjelasan kali ini banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Rahman Nur Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.